Enggak Bu Ayu. Nggih. Ya mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber pelatnas akun belajar dengan Google Workspace for Education, dan kami hormati Pak Heru Pramono selaku Ketua SLCC Kota Pekalongan. Dan tak lupa kami hormati pula Bapak Ibu guru semua yang ada di seluruh Indonesia, peserta pelatnas optimalisasi akun belajar Google Workspace for Education di seluruh Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya di hari ini, Sabtu, tanggal 17 Juli 2021, dan semoga kita dalam keadaan sehat semua dan dapat mengikuti pelatihan ini secara virtual, dan alhamdulillah hari ini kita memasuki pertemuan yang ketiga pada gelombang kedua. Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia yang kami hormati dan kami banggakan, perkenalkan saya Dwi Ayu Setianingsih. Saat ini saya bertugas di SD Negeri Panjang Wetan 01 dan yang akan memandu Bapak Ibu guru hebat beserta pelatnas optimalisasi akun belajar dengan Google Workspace for Education di seluruh Nusantara yang diselenggarakan oleh SLCC PGRI Kota Pekalongan selama 2 jam ke depan. Agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bagi Bapak Ibu yang beragama Islam dan bagi yang non-Islam bisa untuk menyesuaikan. Bapak Ibu di seluruh Indonesia, apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah. Hari ini dalam keadaan sehat, dan tak lupa kita doakan bagi teman-teman kita semua yang saat ini masih dalam kondisi kurang sehat agar segera sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Bapak Ibu semua, pada kali ini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa dan hebat. Hari ini ya materi yang akan dibawakan oleh Ibu Ida Solowati dari SMP Negeri 13 Pekalongan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Dwi. Gimana kabarnya ini Bu Dwi? Alhamdulillah. Masih semangat Bu ya? Iya, semangat. Siang pun kita semangat ini. Sudah jam-jam kritis seperti ini, nggih. Dan lalu yang saya hormati Pak Iwan Fitria dari SMP Negeri 16 Pekalongan. Iya, apa kabar Pak? Iya, Alhamdulillah. Sehat nggih Pak? Narasumber yang amin. Narasumber kita yang selanjutnya yaitu Pak Johan Arifin dari SMP Islam Pekalongan. Pak Johan? Ya. Dan yang selanjutnya narasumber kita Pak Rohmat Fitri Wibowo dari SD Kramat Sari 1. Bagaimana kabarnya Pak Rohmat? Iya. Iya, suaranya Pak. Iya. Tak lupa, ya, yang saya hormati Ketua SLCC PGRI Kota Pekalongan Pak Heru Pramono. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, semoga alhamdulillah. Semuanya juga sehat ya. Amin.
Oke. Oke, kepada Bapak Ibu narasumber semua, yang semua saya lihat itu semangat semua untuk memberikan ilmu kepada kita semua dan kita bisa belajar bersama-sama untuk hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita yang akan menemani kita belajar selama 2 jam ke depan. Dan narasumber kita yang pertama akan menyampaikan Google Classroom kepada Ibu Ida Solowati dan Pak Iwan Fitria, kami persilahkan. Bu Terima Dwi Ayu, kasih. Bu Ida Solowati. Nggih. Sebelumnya ada sedikit yang ingin saya Dari Pak sampaikan. Heru, nggih. Ya. Monggo, Pak. Nggih, Pak, monggo. Ya. Selamat datang Bapak Ibu Guru Hebat se-Nusantara. Kami yakin semua yang hadir di sini adalah Bapak Ibu Guru pejuang pendidikan yang punya komitmen yang tinggi, terutama terhadap peningkatan pendidikan maupun pengembangan profesi. Bapak Ibu yang berbahagia, materi yang terakhir ini tidak kalah penting dengan materi-materi sebelumnya, karena materi yang akan disampaikan nanti oleh teman kita, teman-teman GMT dari SLCC Kota Pekalongan adalah tentang Google Classroom. Ini merupakan roh dari pembelajaran berbasis online yang dibuat oleh Google, ya. Jadi Google Classroom itu merupakan learning management system. Dan selama pelatihan ini pun kita menggunakan Google Classroom sebagai sarana pelatihan. Kita maklumi bersama karena memang kita memiliki latar belakang IT yang macam-macam. Ada yang memang berangkat dari nol, ada yang sudah canggih. Makanya tidak seluruh Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan bisa bergabung di Google Classroom. Banyak sekali hal yang mempengaruhinya, terutama kemampuan di bidang IT, sehingga Bapak Ibu dari 1023 yang mendaftar, alhamdulillah yang sampai akhir sekitar 700-an. Ini termasuk Bapak Ibu guru yang punya komitmen yang tinggi. Kemudian Bapak Ibu nanti di akhir pelatihan akan ada uji kompetensi. Silakan uji kompetensi itu diisi, dan uji kompetensi memang sengaja kita pasang di Google Classroom, tidak kita bagikan linknya. Mengapa? Karena kalau kita menggunakan Classroom maka otomatis akun yang masuk adalah akun belajar ID. Tetapi kalau kita bagi link, tergantung ketika jenengan membuka di HP dan HP-nya itu belum disetting belajar ID, maka yang masuk ke dalam uji kompetensi itu akun yang lain dan itu tidak diperhitungkan dalam pelatihan ini. Makanya Bapak Ibu sangat penting sekali masuk ke Google Classroom. GMT kami membantu Bapak Ibu yang masih kesulitan masuk ke Google Classroom untuk bisa masuk. Karena nanti sertifikat akan dibagi melalui GMT masing-masing. Jadi ada 2 hal yang perlu nanti Bapak Ibu persiapkan, bergabung di GC dan bergabung di grup WA. Kalau yang sudah berhasil bergabung di grup WA, segera masuk ke GC. Yang sudah masuk di GC, segera bergabung di grup WA, karena nanti sertifikat akan dibagi di sana. Oke Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi menunggu bagaimana kecanggihan dari Google Classroom, ya. Silakan kita coba simak bersama-sama penjelasan dari narasumber kita. Monggo Bu Ida Solowati. Terima kasih Pak Heru untuk waktunya. Iya, Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara ini ya, karena memang kita nyebar linknya itu tidak hanya di Kota Pekalongan maupun sekitarnya, tetapi memang pendaftaran ini dihususkan kepada semua Bapak Ibu guru baik dari Sabang sampai Merauke, sehingga peserta kita juga begitu ya Pak Heru ya, dari Sabang sampai Merauke. Sebelumnya saya akan menyapa kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir dan bagi yang belum untuk bisa segera masuk ya.
Kepada Bapak Ibu guru pejuang-pejuang pendidikan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Ibu. Iya, pada kesempatan kali ini nanti saya akan ditemani dengan Bapak Iwan Tirta. Kita akan mengupas tuntas bagaimana menggunakan pembelajaran kita bisa pakai Google Classroom. Kita tahu ya Bapak dan Ibu, ini apalagi masanya PPKM, kita yang kemarin mungkin tahun ajaran baru itu rencananya mau tatap muka karena sudah 1,5 tahun tidak ketemu dengan peserta didik kita, tapi ternyata cobaan ini belum lewat begitu saja ya Pak Iwan Tirta ya. Kita masih harus menghadapinya, maka dari itu Bapak Ibu guru bisa ini mencoba dengan Google Classroom. Karena kenapa ini Pak Iwan Tirta kita harus coba pakai Google Classroom? Gampang Pak Iwan Tirta, nanti penggunaannya tidak seperti LMS yang lain. Ya, dengan ini klik-klik saja Bapak Ibu guru bisa. Nanti belajar sebentar, kita mengenal sebentar itu insya Allah bisa. Tidak seperti menggunakan LMS yang lain, membuatnya saja susah, apalagi mungkin menggunakannya perlu waktu. Ini nanti gampang Bapak dan Ibu. Itu awal dari saya ya. Mungkin ada Pak Iwan Tirta yang mau disampaikan dulu di awal atau saya langsung masuk materi saja? Hanya menegaskan saja sedikit bahwa kita harus punya pola pikir yang bahwa ini Google Classroom itu mudah. Nah, itu memang Pak yang penting itu yang perlu kita tanamkan dulu di benak kita, bahwa kalau sudah tertanam pola pikir bahwa ini itu mudah, maka perjalanan kita menggunakannya nanti akan otomatis menjadi mudah, karena otak kita itu akan mencerna apa yang nanti disampaikan Bu Ida itu sesuatu yang mudah. Nama saya juga jangan diganti Bu ya, saya malu ini pakai nama Iwan Tirta. Itu Iwan Fitria. Iwan Tirta itu yang saya dari awal ini Pak Iwan Fitria salah terus ini. Itu yang perancang busana Bu. Saya hanya usernya saja pakai busananya. Oke. Moga dilanjut Bu Ida, nanti mungkin sedikit nanti ya Pak Iwan Tirta menambahi ya apabila saya ada yang mungkin perlu ditambahi. Penjelasannya nanti pelan-pelan saja Bu, nanti. Oke Pak Iwan, biar teman-teman bisa ngikuti dengan baik. Moga bisa dilanjut. Baik ya Bapak dan Ibu guru semuanya, ini kita akan masuk ya Bapak dan Ibu. Di sini Bapak dan Ibu semuanya kita akan sebelumnya ini ya selamat datang untuk peserta Pelatnas SLCC Kota Pekalongan. Kita ada di sini karena SLCC Bapak dan Ibu semuanya ya. Kita dari 43 trainer yang akan mendampingi Bapak Ibu guru, dan ini mungkin hari yang terakhir untuk pleno ketiga. Seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Bapak Heru. Di mana di sini kita akan bagaimana sih mengelola pembelajaran interaktif dengan Google Classroom. Apa sih itu Google Classroom? Ya Bapak dan Ibu semuanya, Google Classroom adalah alat bantu di Google Apps yang akan membantu siswa dan pengajar untuk mengorganisasi tugas, meningkatkan kolaborasi, dan menumbuhkan komunikasi yang lebih baik. Ya, jadi Bapak dan Ibu di sini itu tadi pengertian dari Google Classroom. Apa saja sih kelebihan dari Google Classroom sendiri? Ya, di sini Google Classroom ini terintegrasi Bapak dan Ibu. Jadi dari semua alat-alat yang ada di Google Apps ya, semuanya itu terintegrasi. Bapak Ibu bisa menghubungkannya dengan Google Docs, bisa menghubungkannya dengan Google Slide, Google Sheet, Form, dan sebagainya, itu bisa. Ya, makanya itu yang disebut dengan powerful nanti di situ. Kemudian Bapak Ibu mudah digunakan Bapak dan Ibu, sangat mudah sekali. Nanti kita akan praktekkan ya. Kemudian di dalamnya fitur-fiturnya juga sangat lengkap sekali.
berikutnya ini Bapak dan Ibu bisa diperhatikan ya. Mungkin selama ini Bapak dan Ibu sudah biasa menggunakan Google Classroom, mungkin sebagian. Coba ya bisa dilihat mungkin dari tim SLCC bisa dilihat siapa saja Bapak Ibu guru, mungkin silakan bisa ditulis di chat siapa saja sudah pernah menggunakan Google Classroom. Tapi mungkin masih menggunakan akun pribadi ya Bapak dan Ibu ya. Benar ya Pak Iwan ya, mungkin Iya, masih mungkin menggunakan sudah banyak yang pakai tapi tapi ya, pakainya akun pribadi. Lah pribadi. harapannya kami karena pemerintah sudah dari Kemdikbud sudah membagikan akun belajar ID untuk kita semua dan ternyata fasilitasnya itu Pak, wow luar biasa Luar Pak Iwan. biasa, betul. Nah, ini betul. saya akan menjelaskan di sini perbedaannya dari akun pribadi dan akun belajar ID saat kita membuat Google Classroom. Yang pertama ini Pak Ewan Tirta ya, di mana di akun pribadi itu tidak ada tampilan Google Meet-nya Pak Google Iwan. Meet, Nanti saya betul. tunjukkan ya, nanti pada saat sudah mulai membuat itu kalau pakai akun pribadi tidak ada link Meet sekaligus di dalam Google Classroom. Tapi kalau kita membuatnya menggunakan akun belajar ID itu ada Pak Iwan. Jadi sudah difasilitasi dengan lengkap. Berikutnya ya, kelebihan yang lain. Nah, di sini Pak Iwan, kalau kita membuat Google Classroom pakai akun pribadi, maka hanya bisa mengundang 250 siswa, Pak. Sedangkan kalau menggunakan akun belajar ID, Bapak Ibu bisa 1.000 siswa di dalamnya. Wow, berarti kan kita bisa kelas klasikal ini, Pak. 1.000 siswa masukkan ke dalam satu, iya bisa itu Pak Iwan. Dan itu masih ditambah dengan ada kita bisa memberikan laporan kepada wali, orang tua dari siswa. Yaitu di situ ada fasilitas undang wali Pak Iwan. Wah itu Pak Iwan yang menjadikan luar biasa. Nah berikutnya ini Pak Iwan yang juga beda dengan kalau kita buat classroom dengan akun pribadi nih Pak Iwan. Ada yang namanya impor nilai Pak. Jadi pada saat kita buat classroom menggunakan akun belajar ID, nanti ada fasilitas kita bisa mengimport nilai dari sheet, dari Google Form. Jadi tidak akan kesulitan Bapak Ibu saat menilainya. Tinggal import, klik, semua satu kelas sudah bisa ada nilainya. Kemudian ada lagi fasilitas mode terkunci dari Chromebook Pak Iwan. Jadi Bapak Ibu guru semuanya, saat siswa ulangan, saat siswa mengerjakan kuis dan sebagainya, itu siswa tidak akan bisa mencari dari buka Google dan sebagainya, itu nggak bisa Pak Iwan, karena di sini ada fasilitas mode terkunci. Kemudian ada lagi originalitas, di situ bisa kita memeriksa ya, nanti Bapak Ibu bisa diperhatikan. Berikutnya, nah ini Pak Iwan, sampai di sini mungkin ada yang mulai bertanya-tanya, bagaimana sih Bu untuk bisa menggunakan Google Classroom? Ya, ini kita mulai ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan Google Classroom, ya biasa sama seperti kemarin saat Bapak Ibu mau menggunakan Google Drive, Google Docs dan sebagainya. Ini di sini ada titik 9, katanya titik istimewa Pak Iwan di situ. Ya, jadi kalau kita klik, maka nanti semua alat yang ada di Google ini akan ada semua ini Pak Iwan. Nah, ini kita silakan klik Classroom. Ya, kemudian kalau Bapak Ibu belum pernah membuat Google Classroom, maka tampilannya akan seperti yang ada di sebelah kanannya. Ya, nanti saya praktekkan. Ini sementara slide-nya dulu ya Bapak dan Ibu. Ya, ini nanti tinggal dicari. Ini mau menggunakan akunnya yang mana, ya. Kemudian berikutnya akan ada tampilan notifikasi yang seperti yang sebelah kiri Bapak dan Ibu. Di situ untuk memilih kita itu sebagai seorang peserta didik, apakah sebagai seorang pengajar. Nah, pastikan karena Bapak Ibu mau membuat kelas, maka pastikan Bapak Ibu memilihnya sebagai pengajar ya. Kemudian berikutnya akan tampil Bapak Ibu tinggal menambahkan klik tanda plus, kemudian join kelas. Coba ya Bapak dan Ibu, saya praktekkan ya. Saya biar kita langsung bisa kita praktek. Kita praktek. Saya lanjutkan dulu untuk yang berikutnya.
Nah, bagaimana cara menggunakan Google Classroom? Yang pertama, masih tampil ya Pak Iwan ya? Enggak kelihatan, Bu. Oh, tidak masuk. Maaf. Sudah, Pak? Nah, ini masih, ya, oke. Iya, oke. Ya. Nah, untuk yang pertama, Bapak dan Ibu, kita untuk masuk ke Google Classroom ada beberapa cara, banyak cara ya. Mau langsung dari tampilan Google Chrome, langsung kita klik titik 9, atau kita masuk dulu ke Gmail. Kalau saya memang lebih suka masuk dulu ke Gmail, Bapak dan Ibu. Kemudian setelah kita klik titik 9, kemudian kita cari alatnya, platform Google Classroom-nya di sini, kemudian kita klik ya. Atau langkah kedua, Bapak Ibu bisa memasukkan classroom.google.com ya, URL tersebut ke tampilan Chrome Bapak dan Ibu ya. Itu tadi sehingga nanti masuk ke sini saya praktekkan saja. Ya, ini kita sudah masuk ke email. Ya, ini kita klik Bapak dan Ibu titik 9 di sini. Kemudian classroom-nya kita pilih ya. Sehingga nanti masuk ke tampilan awal kelas. Nah, ini kelas saya sudah banyak Bapak dan Ibu. Tadi saya sudah mencontohkan apabila Bapak Ibu belum pernah punya kelas ya, sehingga akan tampil pilihan sebagai peserta atau sebagai pengajar. Tapi karena saya sudah pernah masuk dan sudah pernah membuat kelas, maka langsung menuju ke tampilan Google Classroom saya seperti ini. Kemudian kalau kita mau membuat kelas bagaimana ya? Tinggal klik saja ini Bapak dan Ibu di sudut kanan atas, ya tanda plus, ini kita klik. Bapak Ibu tinggal pilih buat kelas. Kalau gabung ke kelas, ini kalau kita sebagai peserta. Jadi nanti Bapak Ibu bisa jelaskan ke peserta didiknya. Kalau akan bergabung, pilih yang gabung kelas. Tapi kalau kita akan buat kelas, kita klik buat kelas. Nah, masuk ke tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Kita tinggal ketikkan saja mau buat kelasnya apa. Misalnya, mapel saya prakarya 9A. Ya, misalnya. Nah, misalnya kenapa saya begini, kan saya sudah ada kelas dari nanti biar nggak double ya Bapak dan Ibu. Prakarya. Prakarya 9A. Kemudian ini mungkin biar Bapak Ibu bisa mengingat itu tahun berapa, kita kasih tahun pelajaran boleh. Ya, 2021, 2022. Mata pelajaran dan ruang boleh diisi, boleh tidak. Nah, ini tinggal klik buat. Ya, agak lama ini. Nah seperti ini Bapak dan Ibu tampilan dari kelas yang baru saja saya buat. Susah apa gampang ini Pak Iwan? Mudah sekali Bu, tinggal main klik saja. Tinggal klik saja, langsung kita bisa membuat kelas. Tidak perlu yang susah. Nah ini maka dari itu Google Classroom ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru baik dimanapun. Kita tidak harus mempunyai ilmu IT yang cukup tinggi ya Pak Iwan ya, karena ini tadi hanya tinggal beberapa klik Bapak Ibu sudah bisa membuat kelas di Google Classroom sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk berinteraksi dengan peserta didik kita terutama di masa seperti ini. Betul. Kenapa? Karena fiturnya Pak Iwan, fitur di dalam Google Classroom ini sangat lengkap seperti pengganti kelas kita Pak. Betul. Jadi Bapak Ibu guru semuanya, kalau kita sudah menggunakan Google Classroom, maka kelasnya nanti seperti kita kelas nyata saja. Karena apa? Kita bisa memberikan materi di sana, kita bisa memberikan tugas, kita bisa memberikan kuis, bisa berkolaborasi bila tugas kita itu kita bagikan ya. Kemarin Bapak Ibu guru semuanya sudah belajar bagaimana membagikan kepada peserta sehingga nanti peserta didik kita bisa berkolaborasi. Bisa semua di situ. Dan nanti Pak Iwan, tapi ini nanti paling terakhir, itu
nilainya sudah menjadi bentuk seperti buku nilai Pak Iwan. Apakah tidak Luar luar biasa biasa? itu ya. Tugas kita Satu kali semakin kerja ringan. selesai semua ya Bu ya. Selesai semuanya ya. Meskipun masa pandemi seperti ini kita harus banyak belajar, tapi ada fasilitas di sini yang diberikan oleh Google for Education yang sangat mudah untuk bisa kita manfaatkan. Itu tadi Bapak dan Ibu ya, bagaimana kita membuat kelas. Berikutnya, ya tadi kelasnya sudah, cara membuat kelas ini sudah. Nah, cara membuat kelas ini tadi sudah ya Bapak Ibu. Wah, kita ngebut ini. Berikutnya fitur-fitur di Google Classroom. Ini saya sudah buatkan kelas. Mohon maaf tadi kepada beberapa Bapak Ibu yang saya undang di kelas latihan ini terkejut ya, ini kelas apa lagi? Memang saya karena untuk pembelajaran hari ini Bapak dan Ibu ya. Jadi saya buat contoh kelas latihan Google Classroom di sini. Fitur-fiturnya apa saja? Ya ini ada forum. Ya, forum ini untuk apa? Ini untuk Bapak Ibu guru nanti berkomunikasi dengan peserta didiknya di sini. Kemudian ada tugas kelas. Ya, nanti bisa bentuk tugas kelasnya seperti apa, itu bisa diberikan. Kemudian ada, kita klik ya Bapak dan Ibu ya, seperti apa. Ini tugas kelas yang akan diberikan. Ini masih yang warna sudah terang seperti ini berarti artinya sudah saya tugaskan Bapak dan Ibu, sudah saya posting untuk peserta didik atau untuk peserta. Sedangkan yang masih warna abu-abu di sini, ini mengartikan masih draft, belum saya posting, belum saya tugaskan untuk peserta. Begitu ya Bapak dan Ibu untuk membedakannya. Berikutnya ada anggota, ini Pak. Nah, anggota di sini kita bisa menambahkan guru. Tadi berapa ya Pak Iwan? Guru yang bisa ditambahkan 20 Pak Iwan. 20, betul. Jadi dalam satu classroom kita itu bisa menambahkan 20 guru. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin membuatnya classroom itu dalam satu kelas itu satu saja, tapi kalau seperti itu biasanya repot Pak Irwan ya. Jadi lebih enak itu kalau satu kelas itu satu kelas, satu Google Classroom untuk satu mata pelajaran. Ya Bu ya. Jadi satu mata pelajaran, satu itu lebih bagus. Tapi misalnya Bapak Ibu mau, saya maunya satu kelas saya itu semua guru masuk, semua gurunya ada di sana sehingga tidak perlu banyak. Ya silahkan, itu terserah ya Bapak dan Ibu. Ini kita kembali bisa menambah kenyamanan ya Bu ya. Pak Iwan, iya betul. Jadi kita bisa menambahkan 20 guru dan siswanya itu bisa sampai 1000. Jadi boleh untuk kelas klasikal ya. Dan ini Bapak dan Ibu bisa diperhatikan untuk yang ada undang wali ya. Ini artinya bahwa ini menggunakan akun belajar ID. Nanti bila peserta Bapak Ibu ada yang masuk dan ternyata tidak menggunakan akun belajar ID, maka tidak akan tulisan undang wali karena tidak ada fasilitasnya. Begitu ya Bapak dan Ibu untuk membedakannya. Ini yang masih ada kata diundang, ini berarti belum menerima undangan saya. Ya. Iya, belum join ini Pak ya. Nah, ini Bapak dan Ibu fitur-fitur yang ditampilkan, yang diberikan oleh Google Classroom untuk mempermudah kegiatan pembelajaran di Google Classroom tersebut. Kemudian ada nilai. Nah, ini ada nilai. Ya, nanti kalau Bapak Ibu sudah memberikan tugas, kemudian peserta didik sudah menyerahkan tugas, dan kemudian sudah kita nilai, maka nilainya akan muncul seperti ini. Ya, ini hanya untuk nanti kita akan kupas tuntas lebih dalam lagi ya Bapak dan Ibu ya. Itu tadi fitur-fiturnya. Nah, ini ada tambahan di sini Meet. Ya, tadi misalnya Bapak Ibu akan membuat link Meet, bisa langsung dari sini. Kemudian bisa terintegrasi juga dengan Google Calendar. Kemarin Bapak Ibu sudah belajar juga. Kemudian bisa juga dengan folder drive kelas. Begitu Pak Iwan ya. Kemudian apalagi akan kita bahas di sini Pak Iwan? Tadi membuat kelas sudah. Kemudian mengenal fitur sudah. Kemudian bagaimana ya kalau kita akan buat materinya Pak Iwan? Betul.
Tapi sebelum materi mungkin kita akan bagaimana sih menyetingnya Pak Iwan? Settingkan dulu ya. Ini maaf kita ulang di sebelah kanan atas ini ada roda bergerigi, bisa diklik. Nah ini untuk kita membuat setelan di dalam kelas kita. Tadi nama kelas sudah, kemudian kita kasihkan deskripsi, ya. Kemudian ini di sini ada umum Bapak dan Ibu. Ini ada kode undangan. Nah, ini bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan, bisa direset untuk link undangan maupun kode kelasnya. Kenapa dinonaktifkan? Mungkin kalau nanti pesertanya sudah masuk semua, biar Bapak Ibu mengunci kelasnya, tidak ada yang masuk selain peserta tersebut, bisa dinonaktifkan. Kemudian forum. Tadi ya, forum. Apa saja fasilitasnya? Siswa bisa memposting dan memberi komen. Ini Bapak Ibu bisa setel di sini. Ya, aku maunya siswa hanya bisa komentar saja, tidak boleh posting. Silahkan pilih yang nomor 2. Ya, atau enggak, siswa hanya boleh lihat saja. Yang mau memposting dan komentar nanti Bapak Ibu. Silahkan, ada fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk tugas kelas di forum juga, misalnya Bapak, aku mau tampilannya lampiran keluar, detailnya juga tampil semua. Silahkan pilih, bisa ada di sini. Ya, kemudian ini link Meet bisa dibuat ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini penghitungan nilai, ya mau poin total atau mau tanpa nilai saja atau menggunakan bobot bisa dipilih di sini. Bagaimana Bapak dan Ibu semuanya? Luar biasa kan? Dan yang luar biasa itu tadi sudah gratis, mudah digunakan, fiturnya juga lengkap. Begitu Pak Iwan. Bu Ida, mungkin teman-teman peserta masih terkesima. Kalau bisa yang setelan kelas tadi diulang sekali lagi sedikit pelan begitu Bu. Oh begitu ya Pak Iwan ya. Oke. Ini ya untuk masuk ke setelan Bapak dan Ibu bisa. Tapi sebenarnya Pak Iwan, setelan itu kadang sudah standar, itu bisa langsung digunakan. Kita tidak perlu masuk ke setelan sebenarnya. Ini karena kan tadi lebih ke namanya pengaturan secara privacy saja, betul. Iya, misalnya ada yang ingin Bapak Ibu tambah-tambahkan ya. Tapi tadi ini kan sudah pada saat kita buat kelas, ini tadi sudah tampil nama kelasnya apa, deskripsinya apa ya, boleh. Kemudian ini tadi saya masuk ke tambahan, misalnya setelannya mau saya undangannya sudah selesai, pesertanya sudah masuk semua, mau saya nonaktifkan. Oke lah. Kemudian forumnya mau saya setel seperti ini saja, silakan. Ya, nanti ini bisa kok Pak Iwan, tinggal karena itu tadi tinggal klik-klik saja. Ini berarti... Kemudian ini fasilitas yang wali, misalnya kita mau selalu ada laporan kepada wali murid, silahkan ini bisa diaktifkan ya, begitu. Itu saja Pak Iwan, sebenarnya sangat mudah untuk yang teman-teman tinggal eksplorasi saja Bu ya, nanti praktek, kemudian mengeksplorasi lebih dalam saja. Oke Bu, monggo bisa dilanjut. Berikutnya untuk mengorganisasi kelas. Nah ini Bapak dan Ibu bisa diperhatikan biar nanti saat Bapak Ibu sudah mulai posting materi, sudah mulai posting tugas, itu siswa mencarinya juga mudah, kemudian tertata dengan rapi, maka perlu kita organisasi Pak, kita organisir ya. Misalnya seperti ini, karena materi awal mengenal Google Workspace for Education, maka ini materinya bisa urut ini Pak Iwan. Unit 1, unit 2, ini kita masukkan urut. Tapi misalnya Bapak Ibu kok masih ketukar loh, ini kok di sini saya mau, ini bisa tinggal di draft saja Pak Iwan ya, tapi ini kan karena ada topiknya, ini bisa digeser-geser bisa. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini kita perlu mengorganisir untuk tugas maupun materi yang kita berikan sehingga pada saat mencari, pada saat menggunakannya itu bisa lebih mudah. Berikutnya bagaimana, nah ini sudah masuk ini Pak Iwan, dimulai kan tadi sudah mengenal fiturnya, sudah bisa setting ya, sudah bisa membuat kelas. Kita lanjutkan bagaimana sih untuk membuat topiknya dulu Pak Iwan ya. Sehingga nanti dari topik itu bisa kita masukkan materi maupun tugas yang mau kita
posting kepada peserta didik kita. Caranya mudah juga. Bapak dan Ibu, di sini isinya mudah Bapak dan Ibu, ini saja. Ada tanda plus buat ini, kita tinggal diklik ya. Nah, ini tinggal, ini di sini Bapak dan Ibu, topik. Kita klik saja topiknya. Nah, Bapak dan Ibu tambahkan, mau membuat topik tentang apa? Misalnya tentang materi KD 1 atau topiknya pertemuan 1. Pertemuan 1 KD 3.1 misalnya, itu topik, nanti isinya mungkin materi, tugas dimasukkan ke dalamnya. Nah, ini Pak Iwan sudah jadi topiknya. Muncul ya, cepat sekali. Langsung saja. Kita mungkin kalau Bapak dan Ibu mau setting Google Classroom ini untuk langsung 1 semester, tinggal buat beberapa topik aja sekaligus. Misalnya KD 3.1 atau mau topiknya materi sendiri, tugas sendiri, silakan. Bagaimana untuk mempermudah Bapak Ibu dan peserta didik mudah memahaminya, mau bentuk topiknya seperti apa. Begitu Pak Iwan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, lanjut saja ya kita ya, biar lanjut dulu Bu. Nanti itu kan Bapak dan Ibu semuanya, kalau ada yang memang mengganjal ingin ditanyakan, silakan bisa ke komen ya, komen aja Bu. Nanti ke kolom chat. ada tim kita yang nanti membantu menjawab. Iya betul Pak Iwan. Jadi ada tim yang akan membantu Bapak dan Ibu. Kita ini banyak sekali, jadi kita luar biasa ini tim kita Bapak dan Ibu semuanya. Lanjut ya, tadi sudah membuat topik. Setelah topik berarti yang kita buat apa ya? Materi ya Pak Iwan ya. Materi. Ya sama, jadi kembali ke tanda plus di sini. Tanda plus ini kita klik, tinggal masukkan materi. Nah, judulnya apa materinya? Misalnya Bapak dan Ibu, misalnya tadi mengenal Google Worksheet for Education. Misalnya ini ya, Bapak dan Ibu ke sini. Deskripsinya apa? Misalnya dituliskan di situ. Kemudian Bapak dan Ibu bisa lihat ini ada tambahkan. Ini Bapak dan Ibu bisa memasukkan file, bisa dari Google Drive, bisa dari link, jadi Bapak Ibu punya link, atau misalnya dari file komputer Bapak dan Ibu, desktop Bapak dan laptop Bapak dan Ibu, atau misalnya dari YouTube Pak Iwan. Jadi ini tinggal kita mau mengambil materinya dari mana, itu sudah tinggal klik saja. Iya benar, misalnya dari YouTube. Bapak Ibu masukkan saja misalnya di sini. Nah, misalnya kita cari saja ya tentang Google. Nah, ini sudah muncul, tinggal dipilih. Atau misalnya Bapak Ibu yang sudah biasa buat YouTube sendiri, buat video yang sudah di-share ke YouTube, silahkan bisa dimasukkan. Ini tinggal kita tambahkan. Nah, Pak Iwan langsung tampil di sini. Langsung tampil. Iya, kemudian misalnya mau cari Google Drive Bapak dan Ibu, boleh, bisa tinggal klik saja, kemudian disimpannya di mana, misalnya drive saya, kemudian materinya mungkin di dalam folder apa, ya Bapak dan Ibu, tinggal klik saja, sisipkan, sudah Pak masuk ini di sini. Mau dari komputer Bapak dan Ibu karena ternyata filenya masih silakan bisa belum dipindah semua ke drive, silakan bisa browse di sini. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal pilih ya dari ini komputer Bapak dan Ibu, nanti langsung akan muncul. Semudah itu loh Pak Iwan, Bapak Ibu guru siapa saja yang bilang, aduh Bu Ida, saya kan IT-nya tidak pinter, saya itu sudah, apalagi kadang saya itu sudah, tinggal berapa tahun lagi pensiun Bu Ida. Ini bisa Bapak Ibu, iya ini bisa untuk Bapak Ibu guru buat sendiri, karena itu tadi tidak sulit ya. Kemudian untuk melanjutkan membuat materi, ini di sebelah kanan, ini ada di sini ya, ini kelas Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu miliki. Jadi materi yang Bapak Ibu buat sekali ini tidak hanya di kelas yang sedang Bapak Ibu buat, bisa dibagikan ke semua kelas yang Bapak Ibu ajar. Jadi misalnya saya mengajarnya di
prakarya 9A, 9B ini mau saya bagikan semua materi ini. Bisa Bapak dan Ibu, hanya sekali saja kita buatnya. Tidak usah membuat di kelas ini, buka lagi kelas berikutnya, tidak perlu. Di sini sudah ada fasilitasnya. Kemudian di sebelahnya, ini ada semua. Kembalikan dulu Bu ke kelas awal. awal. Iya ya. Kenapa ini Pak Iwan? Saya apa ini? Aduh, gitu saya. Diulangi lagi aja Bu untuk Google Classroom-nya tadi. Dimuat ulang. Ada suara apa ya Pak Iwan ya? Saya itu dulu Pak Iwan, saya ke Ya, Pak Iwan bisa menambahi untuk melengkapi materi dari Bu Ida. Ya, untuk teman-teman guru hebat di seluruh Nusantara, kita tahu bahwa Google Classroom itu betul-betul luar biasa manfaatnya bagi kita semua. Ya, kita bisa memanfaatkan Google Classroom ini untuk PJJ untuk tahun ini. Karena di situ betul-betul banyak keuntungan, banyak manfaatnya, dan seperti Ibu Ida tadi ya, bahwa Google Classroom itu betul-betul powerful. Dan satu lagi yang luar biasa, gratis itu ya. Bu Ida, Pak Iwan? Ya, sudah Bu, saya coba buka kelas. Oh iya. Ibu, saya bagi teman-teman semua yang mau bertanya tentang Google Classroom, monggo. Nanti bisa ditulis di komen. Monggo Bu Ida. Ya Bu, maaf tadi keluar. Bu Ida. Terlempar Bu Ida. Iya ini karena ini ya Pak lah ini kendalanya ya Bapak dan Ibu ya. Tadi sampai mana ya Pak Iwan ya? Kita tadi sampai ke materi ya. Tugas ya. Tugas. Yes, bentar ini saya keluar dulu. Tadi sudah sampai ke materi tadi ya Pak Iwan. Tadi misalnya ini tadi materi misalnya ini kita sudah buat materi. Judulnya apa kita tuliskan di sini, kemudian mau deskripsinya seperti apa, petunjuknya tadi ya sudah dimasukkan, misalnya ditambahkan, kemudian ini tugas materinya ini mau kita beri, siswa dapat melihat filenya, bolehlah kita pilih atau mengedit, misalnya saya mau materi ini nanti siswa kolaborasi antara beberapa siswa sehingga saya klik siswa dapat mengedit file. Misalnya begitu Pak Iwan, jadi bisa. Atau misalnya buat salinan, nah ini Pak Iwan, buat salinan untuk setiap siswa. Ini bila kita atur seperti ini, maka materi mempersiapkan diri untuk mengajar teknologi ini akan masuk kepada peserta didik dengan nama masing-masing dari peserta didik tersebut Pak Iwan. Jadi kita tidak perlu menuliskan satu persatu, sudah ngeling langsung dengan nama mereka. Itu Pak, sangat luar biasa kan Pak? Iya, luar biasa. Iya, luar biasa sekali. Membayangkan kalau mengajar 250 siswa harus bagi satu-satu, ngetik satu-satu. Makanya nanti semua nanti. Iya, namanya itu sudah persiswanya Pak. Jadi misalnya Santi, Susi itu otomatis pada yang masuk ke tugas mereka itu sudah nama mereka masing-masing. Kalau di sini kita setel buat salinan untuk setiap siswa. Kemudian tadi ya Bapak dan Ibu, misalnya materi ini mau kita bagikan ke semua kelas yang mana, monggo bisa dipilih di sini. Bisa dipilih mau pakai kelas yang mana misalnya yang mau dibagikan begitu. Kemudian di sini ada semua siswa. Nah, misalnya materi ini Bapak Ibu, peserta didik saya remedi nih Pak Iwan.
Saya maunya hanya bagi ke 3 atau 4 aja. Silahkan bisa dipilih di sini, Pak. Ya, ini misalnya Afif, maaf, misalnya Bu Afif ini mau saya bagikan materi ini saja untuk pengayaan misalnya. Ini silakan bisa dipilih, tidak harus ke semua siswa. Tapi misalnya mau semua siswa ya silakan dibagikan untuk semua siswa. Jadi ada poin-poin seperti itu Pak Iwan. Jadi tidak mau remedi, aduh gimana ini ya bagi kelasnya. Silakan bisa kita kasihkan untuk beberapa peserta maupun untuk semua peserta didik. Kemudian misalnya materi ini bisa mau di poin boleh, silakan di sini. Kemudian saya mau peserta didik saya itu ada batas waktunya Pak Iwan. Bagaimana caranya? Tinggal kita pilih saja. Materi ini mau peserta didik saya belajarnya sampai tanggal 19. Setelah tanggal 19 sudah tidak bisa. Waktunya kapan? Bisa Pak. Kalau ngirim masih bisa, cuman nanti kita tahu bahwa anak tersebut terlambat. Terlambat begitu ya. Kalau kita sudah buat tenggat waktu di sini, hari Senin misalnya 19 Juli pukul 23.59, maka kalau lebih dari ini akan ada pemberitahuannya bahwa siswa tersebut terlambat. Iya, kemudian ini topiknya ya, topiknya tadi yang sudah dibuat, silakan mau dipilih, mau dimasukkan materi ini ke topik mana ya. Kemudian di sini ada rubrik. Apa sih ini rubrik? Coba kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Nah, misalnya kita buat rubrik Bapak dan Ibu. Ini tampilannya seperti ini. Ya, jadi misalnya saya mau buat rubriknya materi itu hubungannya kerjasama. Kita ketik aja kerja sama, judulnya rubrik. Kemudian di sini kerjasama antar siswa, poinnya berapa? Poinnya misalnya 100 ya untuk yang sangat baik. Kemudian saya tambahkan poin 75 untuk yang levelnya baik. Iya, ini kita bisa seperti ini Pak Iwan, jadi sangat mudah sekali. Kemudian ini mungkin yang cukup. Ya, kemudian misalnya 25 poin untuk yang kurang. Nah, ini rubrik ini bisa dibuat setelah Bapak Ibu buat, kita tinggal simpan saja. Ini rubriknya nanti muncul dan pada saat peserta didik mengerjakan, maka nanti di situ akan muncul berapa, mau kita kasih nilai berapa, itu bisa. Nah, begini Bapak dan Ibu, cara tadi membuat untuk materi ya, maupun tugas sama. Mau buat tugas tinggal klik tugas. Bapak Ibu berikan judulnya, Bapak Ibu berikan petunjuknya atau deskripsinya. Mau tugasnya ambil data dari mana? Dari Google Drive bisa, dari link bisa, file dari YouTube juga bisa. Setelah dimasukkan, kita setting di sini. Mau diberikan ke kelas mana ini tugasnya? Kemudian siswanya mau semua apa hanya beberapa? Poinnya berapa? Mau dibuat tenggat waktu tidak? Topiknya mau milih yang sudah ada apa buat lagi? Begitu Pak Iwan. Dan Bapak dan Ibu ya, misalnya ini saya ke, maaf. Nah, misalnya tadi nih ya, saya sudah punya materi dan kemudian ini Bapak dan Ibu, sebelum posting di sini ada 3 pilihan Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa mau milih posting langsung, berarti nanti materi atau tugas yang kita buat langsung tersampaikan kepada siswa, atau misalnya mau dijadwalkan Pak Iwan. Saya mau jadwalkan aja. Jadi kan saya buatnya itu sudah untuk 1 minggu ke depan. Untuk materi ini mau saya sampaikan pada tanggalnya 21. Jamnya mau biar masuk ke peserta didiknya jam 8. Kita jadwalkan. Nanti otomatis materi tersebut pada tanggal yang sudah kita buat itu akan tampil Pak Iwan, akan terposting ke peserta sesuai dengan tanggal yang kita buat. Jadi tidak perlu diingat-ingat Bu ya. Jadi kita bisa dari buat awal perencanaan sudah buat, tinggal kita jadwalkan nanti rilis sendiri. Begitu Pak Iwan. Jadi kita mau ngajar 1 minggu, kita buat semuanya untuk atau misalnya 1 bulan atau 1 semester sudah mau saya buat semuanya.
materinya apa, tugasnya apa, saya jadwalkan semuanya. Sehingga pada saat kita mau ngajar, kita tinggal hari H kita buka, semua sudah terposting sesuai dengan jadwal yang kita buat. Tinggal Bapak Ibu guru menyapa peserta dan sebagainya. Begitu Pak Iwan, luar biasa tidak itu ya? Luar biasa. Sayang sekali, gratis, fasilitasnya luar biasa kalau tidak kita manfaatkan. Iya, makanya Bapak dan Ibu, apalagi yang sekolahnya belum menggunakan LMS tertentu, ini pilihan yang luar biasa. Selain itu bisa terintegrasi, nanti nilainya sudah jadi. Kita lanjut ya, kok bisa nilai. Nah ini tadi Pak Iwan, tadi cara membuat kelas sudah ya. Ini tadi yang saya bilang Pak, kalau tadi kita memilihnya membuat salinan ini, buat salinan untuk setiap siswa, maka tampilan yang ada di peserta didik itu seperti ini Bapak dan Ibu, di kolom tugasnya ada tulisan namanya peserta didik kita dan tugasnya apa. Jadi nanti bisa tersimpan satu-satu. Kita tidak usah, kalau dalam kenyataan kan kita copy satu-satu, kita kasih nama ya Pak ya. Ini nggak usah, udah otomatis ada namanya. Ini tadi yang saya sebutkan tadi. Demikian Bapak dan Ibu ya, tadi saat membuat materi dan membuat tugas. Nah sekarang membuat kuis, sama Bapak dan Ibu. Membuat kuis, kita masuk ke materi kita, ke GC kita, sama kita plus, kita tugas kuis. Jadi sama, semuanya ada di tanda plus itu tadi. Nah ini tinggal masuk, judulnya apa, kemudian mau dikasih petunjuk bagaimana, mau menambahkan materinya, ambil dari Google Drive boleh, dari file kita juga boleh. Kemudian tinggal tampilkan di sini. Nah, ini nanti ada impor nilai. Saya ambil contoh yang sudah ada saja. Ya, untuk tugas yang sudah, maaf. Untuk tugas yang sudah saya berikan di sini. Nah, ini tadi ya saya sudah buat latihan uji kompetensi, kemudian saya ambil dalam bentuk form. Di sini tadi saya sudah ambil dari Google Drive saya. Kemudian ini Pak Iwan yang membedakan dengan akun pribadi ya, akun belajar ID. Ini ada yang namanya impor nilai. Nah, ini nanti sangat luar biasa. Setelah tugas ini kita berikan kepada peserta didik kita, maka nanti cara menilainya itu tinggal impor nilai, klik, semua satu kelas sudah dapat nilainya semua. Gitu Pak Iwan, luar biasa ya. Canggih sekali. Tidak perlu ngoreksi. Nah, ini pas untuk orang-orang yang malas kayak saya ini. Bukan Pak Iwan, kita dimudahkan oleh Google di sini ya Bapak dan Ibu. Google for Education ini memudahkan kita karena tahu di masa pandemi seperti ini Bapak dan Ibu itu sedang bagaimana sih biar bisa menyampaikan materi kepada siswa, bisa memberikan tugas tapi dengan nyaman. Coba kalau Bapak Ibu itu share ke WA misalnya, ketumpuk dan sebagainya, sedangkan di sini terorganisir dengan baik. Ini sudah tertata dengan baik, di mana tugasnya, di mana materinya, bisa berkomunikasi dengan peserta didik, tinggal menuliskan saja di sini Bapak dan Ibu, mengucapkan salam misalnya, selamat pagi dan sebagainya, kemudian mengajak diskusi, itu bisa. Bapak Ibu mau video call dengan peserta didik, sudah disiapkan juga link meet-nya. Jadi sangat lengkap, Bapak Ibu kalau menggunakan ini sudah mudah semuanya ini untuk pembelajaran daring nanti Bapak dan Ibu. Mungkin juga ini sudah mulai, yang belum beralih menggunakan Google Classroom, silakan bisa dicoba. Kemudian tadi ya Pak, yang impor nilai ya, saya praktekkan ya. Nah ini beberapa Bapak Ibu, ada 8 orang ini ya, sudah mengerjakan ini. Maaf kepada Bapak Ibu semuanya tadi bingung, saya ini tugas ini harus dikerjakan. Ini sebenarnya bagian dari kegiatan kita siang ini. Jadi Bapak Ibu sambil berlatih ini di sini ya, berlatih mengerjakannya seperti itu. Alangkah baiknya juga kalau tadi mengikuti saya sehingga bisa langsung dipraktekkan. Nah ini 8 peserta ini sudah diserahkan ini. Artinya ya ini kita sudah sampai pada tahap menilai nih Bapak dan Ibu. Bagaimana sih cara menilai? Saya ulangi ya. Saya ulangi, kita masuk ke
tugas tadi yang kita berikan, nih latihan uji kompetensi ya. Kemudian saya klik saja yang sudah diserahkan. Ya, ada 8 orang yang sudah mengerjakan, sedangkan yang 68 ini baru kita tugaskan ya Bapak dan Ibu belum mengerjakan. Nah, kemudian bagaimana sih memberikan nilai? Bagaimana Pak Iwan satu persatu? Kita import nilai saja ini Bapak dan Ibu ya. Ya, kita import nilai di sini. Nah, ini sudah ternilai tadi belum saya centang ya Bapak dan Ibu, kita centang saja. Maaf, kita mundur dulu. Ini kita centang dulu. Nah, ini nanti langsung ternilai nih Bapak dan Ibu nih. Ya, Mbak Dian sudah 90, Bu Duniro 100, Sri Handayani 100. Ini langsung otomatis ternilai di sini. Bapak Ibu tidak usah kasih nilai satu-satu. Tapi kalau itu tugasnya dalam bentuk misalnya praktek atau tugas yang perlu dikoreksi ya, paragraf atau ini kan untuk yang kuis mungkin yang dari Google Form Pak Iwan. Jadi bisa langsung import nilai. Tapi kalau tugasnya dalam bentuk tugas yang mengerjakan, ya Bapak Ibu harus nilai satu persatu. Karena kan memang harus dikoreksi ya Pak Iwan ya. Sedangkan kalau keterampilan memang harus dilihat. Kalau ini kan lebih ke pengetahuan berarti. Enggak, gini Pak Iwan, kalau ini kan sudah dikoreksi sama formnya. Karena saat kita membuat Google Form kan sudah kita kasih kuncinya. Siap kuncikan, ya, sehingga nilainya tinggal diimport saja. Ini semua sudah dapat nilainya. Jangan lupa Bapak dan Ibu, saat sudah seperti ini, yang sudah diserahkan, sudah kita nilai, kita kembalikan kepada peserta didik. Ini ya, kita kembalikan semua yang sudah. Nah, jadi ini yang sudah mengerjakan, sudah kita kembalikan. Sudah deh Bapak. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, apa fungsinya mengembalikan tadi ke peserta didik supaya peserta didiknya tahu nilainya atau dapat feedback balikan dari guru atau gimana, Bu? Iya Pak Iwan. Jadi misalnya kalau ini kan karena bentuknya kuis ya Pak Iwan ya. Jadi kita kembalikan biar peserta didik tahu, oh nilai saya yang sudah saya kerjakan berapa sih. Nah itu jadi peserta didik menjadi. Tapi apabila dalam bentuk tugas yang bukan Google Form ya Pak ya, bukan kuis misalnya, ini coba kita cari yang saya misalnya ini tugas praktek ya, ini misalnya tadi saya sudah buat satu tugas praktek, ini ada satu yang sudah mengerjakan. Nah ini ya harus kita koreksi Bapak dan Ibu, tidak bisa import nilai ya, karena kan kita tidak punya sheet-nya. Ini kita buka, ini misalnya Bapak ini sudah mengerjakan ini ya, peserta didik kita ini sudah mengerjakan, ini sudah jadi. Ya di sini kita kasih nilai Bapak dan Ibu, ini di kolom nilai misalnya 96. Kemudian Bapak dan Ibu, ini kan tadi karena saya buat rubrik ya, ini ternyata kerjasama, misalnya ini tugasnya berkelompok, kerjasamanya bagus, ini tadi sudah kita pilih nilai kerjasamanya 100. Di sini Bapak dan Ibu bisa memberikan komentar di tugasnya siswa. Komentarnya apa? Misalnya mohon dilengkapi iya, ceritanya interaksi. Ini bisa dilengkapi ya di sini. Mohon dilengkapi. Nah, silahkan di sini bisa diklik nanti komentarnya ya. Dan komentar ini ya Bapak dan Ibu semuanya, komentar di sini ini bisa kita buat bank komentar Bapak dan Ibu. Ini di sini. Bapak dan Ibu kalau memberikan komentar itu nanti akan tersimpan, tambahkan ke bank komentar. Ya, sehingga nanti pada saat ada soal seperti itu lagi tahun depannya lagi, itu bisa dimanfaatkan Bapak Ibu nggak usah ngetik lagi. Ya usah, karena kita sudah ada bank komentarnya. Tinggal apa sih nilainya sekian, tidak ada kurang, misalnya luar biasa, semangat lagi biar hasil lebih maksimal. Silahkan ditambahkan ke bank komentar. Jadi sangat
gimana ya, sangat selain mudah, kita dikasih fitur yang sangat lengkap Bapak dan Ibu semuanya. Nah, setelah itu kembalikan, tetap dikembalikan jadi biar peserta didik tahu, oh ternyata saya itu tadi sudah dikasih komentar sama Bapak Ibu. Halo Bu Ida, terlempar lagi nih Bu Ida. Iya. Kayaknya Bu Ida terlempar lagi nih. Mungkin dari Pak Iwan bisa untuk menambahi dari materi yang diberikan Bu Ida. Ya, kalau memang materinya sebenarnya sudah lengkap Bu. Yang disampaikan oleh Bu Ida, bahkan sampai Bu Ida menguliknya sangat dalam. Detail ya Pak ya. Sangat detail. Mungkin nanti Bapak Ibu guru peserta optimalisasi akun belajar SLCC PKRI Kota Pekalongan ini bisa mulai mencoba dari yang simpel-simpel dulu. Jadi nanti sambil jalan kita eksplorasinya yang lebih dalam. Gimana Bu Ida, sudah kembali ke arena lagi nih Bu? Iya ini Pak Iwan ya, saya terlempar lagi tadi. Maaf ya Bapak dan Ibu ya, sinyalnya ini kita selalu biasanya memang kalau daring seperti ini terkendala dengan sinyal. Tapi tetap semangat ya. Selama Bapak Ibu guru yang ada di sini semangat, selalu semangat ya Bu. Tadi sudah sampai kepada menilai ya Bapak dan Ibu ya. Iya, sudah sampai ke menilai ini tadi. Menilai ini sudah menilai, sudah memberikan komentar. Lah kemudian bagaimana sih merekapnya Bapak dan Ibu? Merekap nilainya bagaimana ya? Nah, misalnya ini kita masuknya yang cari yang nilai bisa itu ya Bapak dan Ibu ya. Bisa ada nilainya misalnya. Ini tadi sudah 5, tadi ini sudah mengerjakan, ini 1 baru menyerahkan, yang 70 belum mengerjakan. Kemudian ya ini yang belum mengerjakan. Kita mau rekap nilai. Ini Bapak dan Ibu, kita bisa ke atas ini ya, seperti roda bergerigi ini. Nah, nilai yang sudah masuk, ini Bapak Ibu bisa salin dari sini. Ini ada pilihan, mau salin semua nilai ke Google Spreadsheet atau mau download semua nilai sebagai CSV. Kita ke Spreadsheet saja Bapak dan Ibu, kita klik ya. Ya Bu, masih loading ini Bu. Sebentar tinggal ini ya Bapak dan Ibu bagaimana. Nah, ini seperti ini. Kita sudah punya buku nilai. Ini Bapak dan Ibu, kita punya buku nilai langsung. Karena tadi yang dikerjakan latihan uji kompetensi ini ya Bu Ibu Wijaya ini sudah mengerjakan nilai 100, kemudian Bu Dian Setiadi ini sudah mengerjakan nilai 90 dan sebagainya. Nah, jadi Bapak dan Ibu semuanya itu sudah langsung punya yang namanya tabel nilai. Jadi sudah punya buku nilai di sini. Ya. Semua dari tugas-tugas yang sudah kita berikan. Ya. Begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi ini semua sudah kita tampilkan bagaimana ini ya tadi yang terakhir bagaimana kita membuat kelas, kemudian bagaimana membuat materi, membuat tugasnya, dan sampai kepada bagaimana kita mendownload buku nilai. Nah, sudah kalau sudah seperti ini, selesai. Luar biasa sekali, Bu. Itu luar biasa. Semangat sekali. Terima kasih untuk Ibu Ida dan Pak Iwan yang telah menyampaikan materi Google Classroom yang dengan jelas, semangat, sampai betul-betul detail, nggih. Sampai waktunya tidak terasa ini, Bu. Nah, dari materi Google Classroom ini kita bisa mengetahui bagaimana banyak keuntungan yang dapat kita ambil dari pembelajaran
Google Classroom ini, dari fitur-fiturnya juga, dan harapan kami kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara dapat memanfaatkan penggunaan Classroom ini dengan akun belajar, karena Classroom benar-benar powerful ya Bu Ida ya. Iya, Betul, terus betul. itu Bu, Iya. mungkin ada satu lagi Bu Dwi. Kan Oke. kadang ada yang tanya ini, kemarin ada yang tanya, Bu Ida bisa nggak sih GC kita yang lama itu kita hapus? Gitu ada yang tanya itu Bu. Oh Nah, iya. misalnya kita punya Google Classroom yang lama, sebaiknya nggak dihapus ya Bapak dan Ibu. Iya. Nanti di situ ada fasilitas diarsipkan. Bapak dan Ibu arsipkan saja, sehingga nanti pada saat akan kita gunakan, misalnya tahun berapa kok ada yang tanya nilai, atau mau buka materi lagi, silakan bisa diaktifkan kembali Google Classroom-nya Iya, tersebut. terima kasih Itu Bu Ida, ya Bu Dwi. Pak Iwan. Luar Sama, Bu. biasa sekali ya untuk ilmu hari ini. Dan yang paling penting itu Bu ya, tadi gratis ya. Ya, Iya, Bukan paling hanya penting itu. gratis Bu, Gratis bukan dan hanya powerful. punya manfaatnya untuk kita Mudah. semua. Ya. mudah Ibu, mudah. Iya, Kata sangat kuncinya mudah. mudah. Iya. Dan sangat bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Dan jangan ditunda-tunda lagi nggih untuk penggunaan Classroom ini, karena dengan penggunaan Google Classroom ini sangat membantu kita Menit. dalam pembelajaran dan juga penilaian. Terima kasih kepada Ibu Ida dan Pak Iwan atas materi yang sangat menarik dan luar biasa ini. Kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, mari kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu materi tentang Google Form dan Google Sheet. Nah, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Google Form akan disampaikan oleh Pak Rohmat Siti Wibowo, dan Google Sheet akan disampaikan oleh Pak Johan Arifin. Pak Rohmat dan Pak Johan siap? Siap.